layak terima segala pujian, Dia layak terima segala sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau,
Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, oh Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak terima segala pujian, Kau layak terima segala hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kau yang layak, oh Yesus, Kau yang layak, kami muliakan. Kau yang layak, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa, oh Yesus. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama Yesus. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, biar segala yang bernafas menyembah-Mu, semua yang hidup meninggikan-Mu, sebab Kaulah Raja. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau dimuliakan, nama-Mu kami tinggikan Yesus. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, Yesus Tuhan. Syukur bagi-Mu, oh Yesus Tuhan. Syukur bagi-Mu, oh Yesus Tuhan. Urabatasi narabayeso, kami rindukan Engkau lebih lagi, kami rindukan Engkau lebih lagi. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa
dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Sebab Engkau layak, sungguh indah hadirat-Mu. Engkau yang kami nantikan ya Tuhan, Engkau yang kami andalkan ya Tuhan, lebih dari yang lain Tuhan. Kami selalu menantikan pertolongan dari Engkau. Kami selalu bersandar pada kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami andalkan Engkau, Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang kami andalkan selain nama-Mu, oh Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Padamu. Kami berharap Padamu, Yesus. Kami bersandar Padamu. Terima kasih. Kami bersandar pada kasih setia-Mu, oh Yesus. Kami bersandar pada kemurahan-Mu, kami bersandar pada kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kasih setia-Mu, murah-Mu. Ya Rabaya Sidi, Ya Rabaya Sikana Rabaya Sikona Rabaya Kina Rabaya Sadara Barabara Barabaya Sikina Rabata Surya Rabata Tukana Maya Ina Rabaya
Rabaya sikina namaya sundarabaya sundarabaya. Kau gunung batu kami, kota benteng kami ya Tuhan. Kau perlindungan kami, menara perlindungan. Kau kubu pertahanan kami, Yesus. Namaya Siara Namaya Siria Namaya. Kami bersandar padamu, Namaya Namaya Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Batas yandara namanya siri. Kami berharap pada kasih setiamu, kemurahan-Mu. Kaulah pengharapan kami, kota benteng kami, oh Yesus. Terima kasih, makasih, makasih. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari datang pada Tuhan pagi hari ini. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah menara perlindungan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Hanya kepadamu kami datang memohon pertolongan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang memberkati kami, Engkaulah Allah yang menolong kami, Engkaulah Allah yang menuntun kami. Kasih-Mu lebih besar dari segala yang kami hadapi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya padamu. Kau melihat setiap hati pagi hari ini yang datang di hadapan. Kau melihat setiap pribadi yang datang kepadamu pagi hari ini ya Bapa. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan, kuatkanlah yang lemah ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini
Untuk setiap pribadi yang mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menjangkau dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau melihat segala pergumulan yang sedang kami hadapi pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang karena kami percaya padamu. Kami bersyukur untuk setiap jawaban-jawaban yang sudah Engkau sediakan, yang sedang Engkau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur buat setiap kesembuhan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jawaban doa. Kami bersyukur untuk setiap pemulihan yang Engkau kerjakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hidup Tuhan, Engkau ada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sedang melakukan sesuatu bagi kami. Engkau sedang memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya bahwa kasih-Mu sanggup menolong kami. Kasih-Mu mengangkat kami. Kasih-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bersama-sama pagi hari ini Tuhan bagi umat-Mu. Mengetahui bahwa di antara kami mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Ada yang sedang bergumul untuk tempat pekerjaan yang baru. Buat anak-anak kaki gizi Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, untuk mereka boleh tetap tinggal di Malaysia Tuhan dan melayani Engkau. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu Tuhan. Mari perjumpakan setiap anak-anak ini dengan orang-orang yang tepat ya Tuhan, supaya mereka boleh memperoleh pekerjaan yang terbaik Tuhan. Pekerjaan yang boleh Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh terus melayani Engkau. Pekerjaan yang memberikan kepada mereka Tuhan satu tanda ajaib bahwa Engkau menyertai mereka. Dan Engkau mau supaya mereka terus ada Tuhan di Malaysia ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa bersama-sama Tuhan buat anak-anak-Anak-Mu yang sedang berdoa untuk kepulangan mereka ke Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan setiap persyaratan, surat-surat yang dibutuhkan. Engkau menolong mereka dalam segala pengurusan yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap orang yang ikut ambil bagian Tuhan, yang membuat keputusan-keputusan untuk setiap surat yang sedang mereka kerjakan, yang sedang mereka persiapkan Tuhan. Bila Tuhan bukakan jalan supaya mereka boleh kembali ke Indonesia. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menuntun langkah anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka tidak mengambil keputusan yang salah Tuhan untuk mereka pulang ke Indonesia. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, Engkau mengetahui bahwa di antara anak-anak-Mu Tuhan ada yang sedang mengalami kesehatan yang kurang baik. Kami percayakan dalam tangan-Mu. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Tubuh kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami percaya Engkaulah Allah yang menyembuhkan setiap kami oleh kuasa bilur-bilur-Mu di kayu salib yang tercurah bagi setiap kami. Semua sakit penyakit disembuhkan, segala penderitaan kami sudah ditanggung. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami usir setiap kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kesembuhan sedang terjadi, kekuatan yang baru sedang mengalir bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan hamba berdoa Tuhan, setiap pribadi yang bekerja, setiap kepala rumah tangga Tuhan, setiap tulang punggung dalam keluarga, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan Engkau mencurahkan roh-Mu yang besar, yang luar biasa bagi setiap kami, memampukan kami untuk menghadapi setiap hari-hari Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit, tapi kami percaya bahwa kasih setia-Mu lebih besar dari semuanya itu. Berkati tangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, apa yang dikerjakan dengan kedua tangan anak-anak-Mu, dijadikan Tuhan berhasil. Engkau menuntun anak-anak-Mu kemanapun mereka pergi. Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu, daripada mula datang segala sesuatu yang kami perlukan, daripada mula datang semua ya Tuhan yang kami perlukan. Dan kami percaya bahwa kasih setia-Mu lebih dari hidup bagi kami. Berkat-Mu atas kami Tuhan, kemurahan-Mu atas kami, kelimpahan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini.
Kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman. Mari Engkau berbicara menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak berubah, tapi firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan hati kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Ya, senang sekali pagi hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan dari tempat kita masing-masing dimanapun berada pagi hari ini ya. Mohon maaf kita harus ulang tadi live-nya karena yang pertama tadi suaranya tidak kedengaran. Nah saudara, pagi hari ini saya akan bagikan sesuatu buat setiap kita dari firman Tuhan yang mungkin sudah sangat familiar buat kita, tapi dalam beberapa waktu terakhir ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya mau supaya kita bisa merenungkan ini bersama-sama. Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-10. Ya, Yohanes pasal yang ke-10 kita akan melihat beberapa ayat di sana. Yohanes pasal yang ke-10 ini adalah cerita atau apa yang Yesus ajarkan mengenai seorang gembala ya. Dan ini familiar buat kita karena di Perjanjian Lama juga dalam Mazmur pasal yang ke-23 yang sudah sangat sering sekali kita bahas ayat per ayat. Raja Daud juga bercerita tentang seorang gembala. Dan sebenarnya apa yang dituliskan Raja Daud dalam Mazmur pasal yang ke-23 itu adalah nubuatan tentang pewahyuan tentang pribadi Yesus sebagai seorang gembala yang agung. Jadi Raja Daud berbicara tentang seorang gembala, bagaimana gembala itu memelihara, bagaimana gembala itu menuntun. Tapi Yesus datang ya setelah ratusan tahun, 1500 tahun setelah Raja Daud, Yesus datang dan Yesus menggenapi, bahkan menyatakan sesuatu yang lebih dari apa yang disampaikan oleh Raja Daud dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 saya akan bacakan bagi setiap kita. Ada beberapa ayat yang bisa kita lihat di situ ya. Kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan di situ Yesus berkata di ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, ayat ini seringkali kita saya tahu kita banyak hafal ayat ini karena ayat ini sangat bagus sekali ya, tapi seringkali kita salah mengartikan ayat ini. Kita berpikir bahwa kehidupan dan kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan, keinginan kita. Semua orang mau menjadi kaya, semua orang mau hidup dalam kelimpahan ya. Semua orang yang belum mengenal Tuhan juga mencari hal-hal yang sama. Tapi sebenarnya Yesus tidak berbicara tentang hal itu. Kalau kita mau belajar lebih jauh lagi, saudara bisa membaca dari pasal yang ke-9. Karena pasal yang ke-10 ini sangat dekat sekali dengan pasal yang ke-9 ceritanya ya. Konteksnya itu mulai dari pasal yang ke-9. Jadi ada seorang anak yang sejak lahir sudah mengalami satu kelemahan ya. Nah, kalau kita lihat di sana dikatakan apa? Ada orang buta yang sejak lahir, itu yang disembuhkan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan anak ini yang buta sejak lahir pada hari Sabat. Nah, ketika anak itu sudah menjadi sembuh, kemudian orang-orang yang ada di daerahnya melihat dia, mereka bingung, loh kok bisa sembuh anak ini ya? Karena pada waktu itu belum pernah ada orang yang mampu menyembuhkan seseorang yang buta sejak lahir. Tapi Yesus, dialah yang berkuasa atas tubuh kita. Dia yang berkuasa atas tubuh manusia karena dia menciptakannya. Ya, dia mampu menyembuhkan. Dan orang-orang itu bingung kok bisa sembuh ya. Dan gara-gara Yesus menyembuhkan anak ini pada hari Sabat, kemudian para imam-imam yang ada di situ dan kemudian
orang-orang Farisi, mereka mulai menyerang Yesus, bahwa mereka berkata bahwa Yesus itu tidak datang dari Allah karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, kita perlu tahu budaya pada saat itu, pada hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Termasuk buat mereka adalah juga untuk menyembuhkan orang, itu nggak boleh karena itu bekerja menurut mereka ya. Tapi Yesus datang dan berkata kepada mereka bahwa kamu itu orang-orang yang buta, ya. Tapi kamu berkata bahwa kamu melihat. Maksud Yesus di pasal yang ke-9 itu adalah kamu itu sebenarnya tidak mengenal kebenaran. Kamu buta terhadap kebenaran, tapi kamu berkata bahwa kami mengenal kebenaran. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Yesus di pasal yang ke-10. Yesus sedang berkata bahwa aku datang untuk memberikan hidup. Tetapi pencuri-pencuri itu datang. Pencuri yang dimaksudkan Yesus itu adalah orang-orang Farisi dan para imam yang menyerang orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, Yesus berbicara tentang kehidupan yang lebih dari sekedar kelimpahan secara finansial. Setiap kita punya keperluan sehari-hari. Setiap kita punya hal-hal yang harus kita penuhi setiap hari. Tapi kalau kita memahami hal ini, bahwa Yesus memberikan kepada kita satu janji yang lebih dari hanya sekedar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, saudara. Kata hidup di situ menggunakan kata zoe. Kata zoe itu bukan hanya sekedar life, bukan hanya sekedar kehidupannya Allah, tapi juga eksistensi. Yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kata hidup itu Yesus mau bilang begini, kamu bisa ada sampai hari ini, kamu eksis sampai hari ini, itu karena aku ada dalam kehidupanmu. Kamu bisa eksis sampai hari ini, kamu boleh ada sebagaimana kamu ada hari ini, itu semua karena keberadaanku. Karena aku ada sebagai gembala, karena aku ada sebagai penuntun, karena aku ada dalam hidupmu, karena aku ada dan mempersiapkan segala sesuatu bagi engkau ada saat ini. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Raja Daud hanya menulis bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Raja Daud berkata bahwa gembala yang baik itu membaringkan di padang rumput yang hijau. Dia hanya menyediakan sesuatu untuk kita makan. Tapi Yesus datang dan menggenapi itu. Bahkan Yesus melakukan atau memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar membaringkan di padang rumput yang hijau. Dia berkata, aku akan menjadi sumber bagi engkau. Rumput bisa habis, saudara, tapi penyediaan Tuhan bagi saya dan saudara, bagi kita orang percaya, itu tidak akan pernah habis. Mungkin hari ini saudara sedang berhadapan dengan situasi yang sulit secara finansial. Saudara mungkin sedang bergumul untuk sesuatu yang saudara perlukan. Tapi saudara melihat bahwa memang keterbatasan dalam segala sesuatu sedang ada dalam kehidupan saudara. Mungkin Tuhan ingin supaya saudara belajar untuk melihat dia, bahwa penyediaannya, kasih setianya itu lebih dari kehidupan kita. Saya senang sekali ada satu pujian yang berkata bahwa kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Ya betul, saudara. Kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup kita. Kalau kita mengerti bahwa dia gembala yang baik, maka kita akan percaya bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak memberikan keperluan kita, kebutuhan kita. Kalau sampai hari ini kita berdoa dan apa yang kita minta Tuhan belum terlaksana dalam hidup kita, ya kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana lain untuk menolong kita. Yang membuat kita kecewa seringkali kita paksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kita mau. Kita mau paksa Tuhan mengikuti waktu yang kita mau, cara yang kita mau. Kita lupa bahwa yang menjadi penguasa atas hidup kita itu adalah Tuhan, bukan kita. Kalau kita bersandar penuh pada Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan mudah untuk kecewa. Bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa ya. Ada orang yang berpikir bahwa ya sudah Tuhan yang ngatur, ya udah Tuhan aja yang bikin semua, saya nggak perlu bikin apa-apa. Bukan, saudara. Kita punya bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Ya, selain bersandar kepada Tuhan, kita juga perlu untuk berusaha, bekerja. Kita perlu untuk mengusahakan sesuatu dalam hidup ini. Tapi keputusan dan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini itu datang dari Tuhan. Yesus berkata, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang coba mengintimidasi kita, itu seperti pencuri, saudara. Mereka datang untuk membinasakan iman kita.
Tapi Tuhan datang, Yesus datang memberikan kepada kita zoe, eksistensi. Berarti selama kita ada dalam dunia ini, kita ada karena kemurahan Tuhan. Dan bukan cuma itu, Yesus juga berkata, aku memberikan kepada mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di situ berbicara tentang perbedaan, kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara lihat di pasal yang ke-9, ya cukup menjelaskan apa yang Yesus sampaikan ini. Bahwa ketika Yesus berjumpa dengan anak yang disembuhkan, anak yang dia sembuhkan itu, karena dia mulai dikucilkan dari lingkungannya, Yesus bertanya, apakah engkau percaya kepadaku? Ya, anak itu berkata, ya aku percaya kepadamu. Saudara, Yesus memberikan kepadanya bukan hanya eksistensi, tapi Tuhan berikan dia pengharapan. Nah, pengharapan ini yang membuat kita berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara pernah gak lihat ada orang yang punya segala sesuatu dalam kehidupan mereka, yang berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan tapi tidak kenal Tuhan, dan mereka mulai menyandarkan kehidupan mereka pada keberhasilannya. Mereka mulai menyandarkan kehidupan mereka pada pencapaiannya. Saudara tahu bahwa ketika pencapaian dan keberhasilan itu mulai goyang, mulai ada sesuatu, ada bencana, ya, ada perubahan terjadi. Apa yang terjadi? Mereka mulai kehilangan pengharapan. Karena pengharapan mereka itu sangat rapuh, saudara. Segala sesuatu yang kita harapkan yang bukan berasal dari Tuhan, itu merupakan sesuatu yang sangat rapuh. Maksudnya gampang sekali untuk goyang. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, ya, dia adalah kota benteng, menara perlindungan, dia yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-7 bilang bahwa dari Tuhan datang semua yang baik, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus ingin kasih tahu kita bahwa Tuhan itu tidak seperti siang dan malam, ya, tidak seperti matahari yang kadang bersinar terang sekali di siang hari, tapi malam hari dia menjadi redup. Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap bersinar atas hidup kita. Kasihnya selalu ada bagi kita. Kalau saudara ingat, ada ayat yang berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Berarti pagi terus dong. Iya kan? Selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Maksudnya apa? Selalu ada bagi setiap kita. Tidak pernah menjadi berubah karena adanya suatu pergeseran. Tuhan konsisten dalam segala perkataannya. Tuhan konsisten dalam segala rencananya. Dan Tuhan tidak pernah berubah dalam segala sesuatu yang sudah ditetapkan bagi kehidupan kita. Saudara, biarlah ini menguatkan kita di hari ini. Ya, memasuki bulan yang baru, di bulan Agustus ini, saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang selama ini menyertai kita, Dia akan terus menyertai kita. Tuhan yang selama ini memberkati kita, Dia akan terus bahkan lebih lagi memberkati kehidupan kita. Saudara, tidak ada kehidupan yang lebih indah selain dari kehidupan yang bersandar pada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena kalau kita bersandar pada yang lain, itu sangat rapuh sekali, saudara. Seringkali kan yang membuat kita kecewa itu karena kita salah meletakkan pengharapan. Kita sudah meletakkan pengharapan kita mungkin kepada janji-janji manusia. Kita meletakkan pengharapan kita kepada pencapaian kita. Ya, tapi kita semua akan menyadari bahwa semua itu akan sangat rapuh dan mudah sekali untuk membuat kita tergelincir. Saudara lihat, ada orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam ucapan syukur, hidup dengan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, memang tidak mudah untuk bisa melatih kehidupan kita seperti itu. Tapi kalau kita konsisten melakukannya, kita konsisten melatihnya, maka saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Dulunya mungkin kita mudah sekali khawatir, tapi karena kita sudah terbiasa mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan Tuhan terbukti tidak pernah mengecewakan kita, maka kita akan terus dibawa menjadi kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kita melihat bagaimana kuasanya dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan setiap kita. Saya mengingatkan untuk besok, jangan lupa mengikuti ibadah raya. Saya mengajak semua untuk bisa datang bersama-sama. Kita akan ada di minggu yang pertama. Kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan membawa setiap korban persembahan kita. Di minggu yang pertama kita akan membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu, bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu yang besar buat kami. Kalau pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami percaya ini karena kemurahan-Mu. Oleh karena Engkau memberikan kami hidup Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, hamba berdoa bagi umat-Mu. Mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, dan kami dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Atau mungkin Tuhan, kami sudah terlanjur kecewa kepadamu karena terlalu berat pergumulan ini, sepertinya Engkau tidak berbuat apa-apa. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus menjamah kami, menyembuhkan hati kami, sehingga kami boleh dipulihkan Tuhan, dan dari kehidupan kami kembali datang ucapan syukur, sebab Allah itu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat kami di akhir pekan ini. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya dengan hati yang bersuka cita, karena Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.